Di video kali ini gue bakal bahas case yang menguning versus case yang anti kuning. Anjay, anti kusam, anti kuning, apa terserah lah lo mau manggil apa. Nah, di sini gue bakal bedah ya, karena video gadgetot kayak gini tuh kayaknya jarang banget orang buat, kayak nggak apa sih. Tapi ya udahlah, gue coba buat karena untuk meramaikan perkontenan, aksesoris-aksesorisan handphone murah meriah muntah di Indonesia ya kan. Di sini gue bakal bahas experience gue make case yang gampang kuning dengan case yang anti kuning. Nah, gue bahas yang anti kuning dulu. This is my first time ya in my life gue pakai case yang anti kuning. Jujur, gue user iPhone jarang banget pakai case buat HP gue. Jadi kalau buat soal percase-casean, gue sangat ya cupu ya. Jadi knowledge gue mengenai percase-casean itu sangat ampas. Karena gue kalau pakai iPhone, ya gue sukanya iPhone-nya nggak dipakein apa-apa. Karena desainer Apple tuh udah susah mati gitu, nyiptain handphone itu terlihat mewah, enak dipegang. Dan gue juga udah setengah mati gitu buat beli barang ya kan. Ya kalau gue udah megang handphonenya, gue ngerasa ganteng ya, gue nggak suka pakai case-case gini. Kalau rusak ya tinggal beli lagi. Anjay. Nggak. Jadi gue beli case anti kuning ini karena kebutuhan konten juga, bukan buat gue pakai. Gue jujur sekali lagi gue nggak suka pakai case. Nah di sini ada dua. Yang ini yang dulu banget gue udah sering pakai ya. Ini case yang paling sering gue pakai dari dulu. Nah sedangkan yang ini pertama kali gue punya. Tapi dulu tuh gue pakai case biasanya kalau keluar kota, kalau emang gue ada traveling keluar kota gitu, jalan-jalan. Kalau di rumah atau sesekali ke mall, keseharian gue kalau masih di dalam kota, gue nggak pakai case, jarang banget. Kayak risih gitu. Ada handphone gue kayak tambah lebar, kayak tambah tebal gitu. Gue nggak suka kayak gitu. Nah, bedanya apa aja? Saran gue ya, kalau lu pengen yang bener-bener kelihatan elegan, pengen bener-bener wujud asli handphone, misalnya kayak iPhone 15 Pro, bezelnya titanium, warna titanium itu terlihat, ambil yang clear, tapi yang anti kuning. Ini juga clear, tapi ini nggak anti kuning, ini menguning. Ini yang anti menguning lah, jadi anti kusam. Lu beli yang anti kuning. Tapi ini ada minusnya. Minusnya tuh apa? Jadi gini, yang namanya anti kuning, salah satunya case yang kayak gini tuh jadi kayak hard case gitu. Gue perjelas dulu ya bedanya ya. Kalau yang soft case yang anti kuning itu dia keras, yang gue punya ini ya. Ini anti kuning nih, nggak bakal kuning. Udah gue pakai nih. Ini udah berbulan-bulan gue pakai nggak kuning sama sekali. Yang ini ya baru banget gue beli ya. Jadi ini kalau udah kuning nih kayak gimana? Bentar, gue ada contoh. Nah, ini menguning dia. Tadi warnanya tuh begini. Ini menguning. Ini buat iPhone SE gue, yang biasa gue pakai di iPhone SE gue. Ini menguning cuy. Tapi gue juga jarang pakai. Dia even sampai di iPhone SE gue buat HP kedua ketiga gue juga jarang gue pakein. Kayak risih aja gitu, kayak tambah tebal. Cuman kalau pergi-pergian jauh gitu. Karena kalau buat pemakaian harian menurut gue enak handphone tanpa case. Cuman kadang buat orang yang tangannya licin, keringat, yang sering jatuhin handphone, pakai case. Jangan nggak pakai case, sayang handphone lo. Nah, yang ini gampang menguning, cuman menurut gue sistem proteksinya lebih bagus ketimbang yang tidak menguning. Kenapa? Karena dua case ini tuh sebuah case yang peradabannya berbeda. Anjay, yang ini nih soft, yang ini hard ya. Jadi kalau gue sentil kayak membal gitu, yang ini kayak mika-mika gitu. Nah jadi tingkat perlindungannya ini jauh lebih bagus ya. Fleksibilitasnya jauh lebih kelihatan. Ini ada fleksibilitasnya tapi dikit. Kalau gue giniin patah pasti. Nah, yang gue rasain ya, selama pakai kedua case ini baru sebentar sih, karena gue juga baru beli. Tapi kan gue udah ada experience ini di iPhone SE gue. Nah jadi kalau lu lihat, yang ini fleksibilitasnya tinggi. Jadi buat lu yang make handphone ya, entah itu iPhone, Samsung, Huawei atau apapun itu, Android apapun itu terserah. Saran gue buat lu yang orangnya suka naruh HP di dashboard mobil
atau di laci motor ya. Lu naik motor tuh lu sering taruh di laci-laci motor tuh buat sesekali buat naruh HP sebentar gitu misalnya. Nah, soft case yang begini tuh jauh lebih kepake daripada hard case yang anti kuning gini. Kenapa? Karena ini dia elastis. Jadi dia bisa sedikit meredam benturan, getaran dari tempat yang lo taruh. Misal lo taruh di dashboard mobil, itu kan kayak agak getar dikit. Ini bahan lembutnya ini sedikit meredam. Sedangkan kalau ini ibarat katanya G-force itu langsung tek nyentak gitu berasa. Jadi ini sisi plusnya apa aja soft case yang gampang kuning ini? Perlindungan terhadap kamera, terutama autofocus mode lensanya itu jauh lebih prima menurut gua. Terus yang kedua, jauh lebih ngelindungin LCD lu. Yang ketiga, menghindarin yang namanya kalau handphone lu jatuh tuh penyok gitu. Kayak bezel-bezel tuh bengkok-bengkok. Nah, itu 3 poin yang gue dapat. Coba lo tambahin aja di kolom komentar kalau ada yang kurang ya. Oh ya, sorry gue pakai sarung tangan gue soalnya habis bongkar motor, tangan gue agak sedikit broli ya. Gue udah cuci pakai sabun, nggak mempan anjir. Males gue, daripada gue megang case ada sisa-sisa oli, udah gue tiban sarung tangannya dulu. Nah, jadi 3 poin ini menurut gue ini kepake banget. Sedangkan ini ini minusnya banyak banget yang case anti kuning ini. Yang pertama karena dia di bahannya keras, jadi pasti ada gap nih di sini ya. Karena kalau terlalu rapet, biasanya handphone itu kayak dipasang tuh kayak cetek gitu. Kalau lagi lo pasangin case gini ya, kameranya kan gede tuh. Nah biasanya tuh kepentok-pentok gini, cetek gitu. Jadi wajar kalau pihak pabrikan hard case gini dia ngasih gap lebih. Jadi waktu lo naro masang iPhone lo, itu ada gap buat kameranya masuk. Alhasil sisi buruknya apa? Karena dia ada gap, iPhone gue tuh berdebu di sini. Debu masuk di pinggir-pinggiran sini. Masuk banget. Masuk banget. Jadi sampai apa ya? Sampai risih banget lah gue ngeliatnya, kayak debu-debu jalanan gitu masuk di sini. Entah debu apa aja lah masuk pokoknya di lingkaran kamera gue. Nih, sini. Nah, debu itu nggak hanya di sini. Di sini juga masuk debu di tombol volume up and down gue. Karena ini kan hard case. Jadi kalau dibikin rapat nggak bisa neken dong gue. Nah, jadi ini dibikin kayak patah gitu. Kayak ada bolongan sedikit jadi bisa ngayun buat mencet. Nah, ini debu banyak banget di sini. Di sepanjang bezel ini nih debu. Karena gue kadang pakai handphone ini di pinggir jalan, kadang gue pakai sambil naik motor, misalnya gue lagi naik Gojek gitu. Ini wah, masuk debu banyak banget cuy di sini. Banyak banget. Nah, ini gue risih banget kayak gini. Risih banget. Alhasil kadang sesekali handphone gue tuh gue buka ya. Gue bersihin lagi. Terus beberapa hari debu lagi gue buka. Nah, masalahnya kalau sering buka pasang, ini tuh terlalu keras. Ini bisa bikin bezel handphone tuh baret ya. Ini bisa bikin bezel HP baret nih. Ini sudutnya lancip banget. Kalau kayak lu pasang sekali 2 kali, itu nggak bakal berasa. Lu nggak bakal ngelihat kayak yang namanya lecet gitu ya. Cuman kalau lu udah sering, lu bayangin ya, lu pakai misalnya 6 bulan gitu atau setahun, itu nggak kebayang berapa kali tuh lepas pasang buat bersihin debu. Kalau jadi gua ya, itu bakal bikin bezel lu lecet. Ada bekas pemasangan hard case gitu, karena sering lepas pasang. Ini kalau dipasang ke iPhone ini keras banget, sakit banget rasanya. Kayak gua aja nekannya harus agak kuat gitu biar kepasang, karena ini bahannya keras banget. Tapi itulah suka dukanya, plusnya handphone tuh jadi kelihatan ganteng karena bening, bezelnya kelihatan. Buat lu yang pakai iPhone 15 Pro, titaniumnya kelihatan, ini bening banget, asli bening banget. Oh ya, satu lagi jeleknya yang belum gue ceritain, ini nih lecet cuy. Karena ini hard case nih gampang lecet, tuh baret ya, tuh baret. Baret. Jadi lu lagi-lagi ya, lu pakai hard case anti kuning kayak gini, tetap aja lu tuh harus jaga handphonenya gitu. Handphonenya harus lu jaga. Lu nggak pakai hard case iPhone-nya doang, HP-nya harus lu jaga biar nggak lecet. Lu udah pakai ini juga harus lu jaga biar ininya nggak lecet. Jadi kayak gimana gitu.
Nah, karena ini udah banyak lecet-lecet tuh, baret. Ini lu bisa lihat nih lecet-lecet halus. Gue gak tahu ya kelihatan apa nggak sih lu. Ini lecet semua cuy. Nah tuh, ini lecet cuy. Tuh, ini lecet tuh. Tuh, widih. Ini risih banget kayak gini. Nggak bisa nih, nggak bisa gue. Gue nggak bisa nih kayak gini. Mendingan gue usah pakai apa-apa. Nah, alhasil ya udah gue order ini. Ya ini harganya juga nggak seberapa, murah banget lah. Murah banget, puluhan ribu ya. Ini puluhan ribu nggak nyampe gocap ya anjir. Gue suka banget emang aksesoris murah. Karena aksesoris mahal itu ya jujur gue nggak suka. Gue lebih suka ya udah sih, yang penting lindungin kapan gue pakai gitu. Nah ini kelebihannya banyak ya. Kamera lebih rapet. Debu emang kadang masuk tuh, cuman nggak sebanyak ini karena ini lebih rapet ya. Dia tuh kalau memasang handphonenya di sini nggak butuh gap karena ini elastis, jadi bisa ngikutin kontur kameranya. Terus ini tombol power rapet ya, dia nggak ada celah ya, nggak kayak ini tombol powernya ada celah. Debu nggak ada di sini masuk. Ini juga rapet ya, paling di sini debu nih di switch vibrate. Tapi itu jarang banget karena ini rapet banget. Terus sampai ke bezel-bezel samping ini rapet banget. Nah, ini jelek ya, gampang menguning, nguning kayak gini ya. Handphone warna misalnya warna apa aja sih menurut gue ya. Kalau udah kuning tuh kayak ngelihatnya gimana gitu. Ini menurut gue ya, menurut gue. Jadi makanya serba salah. Mending yang menguning tapi lebih aman buat handphone lo, atau yang nggak nguning-nguning sama sekali tapi agak ribet ngerawatnya tapi bikin handphone lecet juga kalau sering buka pasang. Mending mana nih? Mending saran gue mending gak usah pakai case lah kayak gue. Jadi pertanyaan gue balik lagi, lo tim yang pakai soft case menguning kayak gini atau hard case anti kuning kayak gini?